bahan bangunan ini, kita akan bahas bersama perusahaan genteng metal dan produsen baja ringan Tata Logam Group di Indonesia Business Leadership bersama saya, Patricia Susanto. Kembali di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Bapak Stefanus Kuswandi, Vice President dari Tata Logam Group. Selamat malam Pak Stefanus. Selamat malam Bu Patricia. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Business Leadership pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Nah, kita ingin berbicara dan berdiskusi juga tentang industri bahan bangunan dan juga baja di Indonesia. Boleh secara singkat diberikan gambaran tentang perkembangan industri bahan bangunan di Indonesia saat ini? Ya, jadi kalau bicara mengenai perkembangan industri bahan bangunan di Indonesia, jauh ini impact-nya terhadap industri, yaitu seiring dengan pembangunan di segala sektor yang sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah, otomatis perkembangan industri baja konstruksi ini turut ikut berkembang pesat. Terlebih kita tahu bahwa industri baja ini adalah the mother of all industry, yang mana tentu turunan dari industri ini sangat banyak. Banyak indirect effect-nya juga. Mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari proses distribusi, manufaktur, operasional pengiriman, hingga sampai ke konsumen akhir yang ada di hilir. Industri baja ini melibatkan banyak pihak yang pastinya tentu sangat berpengaruh dalam perekonomian di Indonesia. Oke. Nah, kalau Kali ini saya fokus pada industri baja yang memang menjadi core bisnis dari Tata Logam Group, di mana direct impact-nya untuk industri baja lapis atau kalau kita kenal dengan baja ringan, genteng metal, maupun produk-produk turunan untuk perekonomian tentu sangat besar impact-nya. Dalam kondisi seperti ini untuk bahan bangunan sendiri masih bertumbuh Pak? Atau ada impact-nya yang mungkin menurun tapi sudah makan naik lagi atau bagaimana Pak? Dalam kondisi ini tentu kita pada umumnya seperti bisnis pada umumnya ada penurunan ketika di awal-awal mulai pandemi. Jadi cuman memang seiring dengan waktu, seiring dengan beberapa bulan belakangan ini tentu dari demand mulai meningkat. Jadi yang perlu dijaga adalah pertama kesehatan, kita fokus untuk kesehatan untuk seluruh karyawan yang bekerja di Tata Logam Group. Kemudian juga selain itu kita jaga dari sisi ekonominya juga. Kita fokus agar tidak ada PHK yang dilakukan di Tata Logam ini. Kalau kita bicara makronya dulu ya Pak ya tentang industri bahan bangunan dan juga bangunan untuk properti, ini sejauh mana sih Pak akan kembali lagi di tahun 2021? Kalau lihat dari tahun 2021, memang tentu ini akan yang jadi penentuan bagaimana kita nanti akan melewati akhir tahun ini dengan baik. Kita harapkan tentu adanya peran serta pemerintah dalam hal vaksin juga, kita juga menjaga bagaimana agar penyebaran ini tidak meningkat kembali nanti di awal tahun nanti. Kalau itu semua bisa dijaga, kami dari pengusaha ini optimis bahwa awal tahun nanti kira-kira di kuartal kedua, kuartal ketiga kita mulai lihat nanti adanya hasil yang khususnya di bahan bangunan dan di baja ini. Tapi ya balik lagi kalau kita lihat di baja konstruksi ini memang kalau kita lihat seperti di bisnis industri lain banyak yang terkena dampak yang jauh lebih parah. Tapi di industri baja konstruksi ini dampaknya tidak terlalu sesignifikan. Terutama di grup kami, di Tata Logam Group ini, kami jaga minimalisasi dampak-dampak yang ada. Oke, thank you Pak. Nah kalau kita bicara juga tentang baja industri tadi itu ya Pak ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat berdiskusi dengan Krakatau Steel. Mereka lebih fokus di bagian hulunya. Bapak di bagian hilirnya nih. Kalau kita melihat pandangan Bapak sendiri mengenai supply dan kualitas dari hasil produksi baja Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, baja itu adalah the mother of all industry. Jadi
memang baja ini merupakan suatu ketahanan nasional. Kami melihat baja ini sebagai satu ketahanan nasional, industri strategis. Jadi kalau bicara dengan Krakatau Steel yang merupakan salah satu supplier dari Tata Logam Group ini, kami tentu sangat mendukung Krakatau Steel ini untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya. Sampai hari ini kami masih setia menggunakan baja-baja dan kami prioritaskan tentunya baja-baja dari dalam negeri dulu, karena baja ini kan tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan satu ketahanan nasional. Kita harus bisa berdiri di kaki sendiri dengan menggunakan baja yang diproduksi di dalam negeri. Oke, jadi selama ini kan Tata Logam sudah 26 tahun lebih nih Pak ya, hampir 26 tahun menggunakan produk-produk Indonesia, inovasinya juga berdasarkan dari inovasi dari orang Indonesia. Ini sebenarnya apa sih Pak kunci suksesnya dan juga bagaimana bisa growth-nya cukup cepat nih sampai dalam 26 tahun mempunyai pabrik yang cukup banyak dan juga distribusi lainnya yang cukup sangat dikenal sebenarnya? Ya, sebenarnya ceritanya cukup panjang ya Bu Petris, tapi akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai keunggulan geografis. Jadi ini merupakan kelemahan sekaligus keunggulan geografis dari industri baja di Indonesia. Indonesia ini merupakan suatu negara kepulauan. Negara kepulauan itu membutuhkan mobilitas menggunakan laut. Jadi baja-baja itu atau produk-produk bangunan itu harus dikirim melalui kontainer atau melalui jalur-jalur laut. Ada Sumatera, Kalimantan, kita lihat sampai ke Papua. Nah, tentu yang paling cocok untuk mobilitas logistik untuk pembangunan, di mana kondisi alam kita memerlukan material yang ringan, dan juga ini ditambah kita harus kuat terhadap gempa, karena Indonesia ini berada di Ring of Fire. Jadi produk material yang cocok untuk konstruksi, untuk pembangunan adalah berbasis baja. Jadi selain kuat, memiliki keunggulan mobilitas yang tinggi, pengirimannya cepat. Jadi di mana juga selain itu tahun 2005 kami juga berhasil menggantikan rangka-rangka kayu yang tadinya banyak dilakukan penebangan atau pembalakan liar di Kalimantan, tapi ini bisa digantikan dengan baja ringan. Jadi secara umum kalau kita lihat kita memiliki suatu kelemahan yang kita konversi menjadi satu kekuatan untuk industri baja ini. Jadi industri baja ini merupakan sesuatu yang mendukung pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, Tata Logam ini kebetulan kita hadir sebagai salah satu industri baja yang ada di hilir. Buat genteng metal, buat baja ringan, yang memang banyak sumbangan-sumbangan ekonominya yang dapat diberikan. Jadi kalau perjalanan dari Tata Logam tersebut, Tata Logam ini sendiri, kami ini merupakan family business. Jadi kami merupakan bisnis keluarga yang menurut saya ini dikembangkan secara baik dan profesional. Yang sudah tadi Bu Petris sampaikan bahwa kita awali dari 26 tahun yang lalu. Ayah saya yang berkecimpung di industri logam dan baja, waktu itu start mulai dari nol. Mulai dari jadi operator di sebuah pabrik galvanis di Jakarta. Kemudian kami awali usahanya dari garasi rumah sebagai UMKM. Hanya dengan 4 orang karyawan saja. Waktu itu kami hanya memotong-motong plat baja. Tapi seiring waktu dengan dukungan keluarga, Ibu Wulani yang merupakan istri dari ayah saya, ibu saya, usaha pun mulai berkembang. Jadi titik terpenting Tata Logam saat itu ketika Pak Iyar dan Ibu Wulani itu naik mobil di salah satu jalanan di Jakarta. Kemudian beliau lihat adanya atap-atap seng yang udah berkarat, sobek, bocor. Nah, dari situ timbul ide. Jadi ini mulai dari masalah. Kemudian keluar sebuah ide, bagaimana kalau digantikan dengan produk genteng metal yang jauh lebih tahan, awet, dan indah. Maka terciptalah saat itu produk pertama kami yaitu multi-roof. Ini genteng metal batuan dengan dilapis batuan. Jadi ada baja,
ada batuan untuk meminimalisasi panasnya. Nah itu yang kami mulai. Jadi awalnya pasti sulit kalau tantangan-tantangan kami mulai, karena kami mulai dari nol. Yang dulu saya ingat bahkan kami industri rumahan yang pernah kena gerebek Satpol PP karena masalah bongkar barang di lingkungan perumahan, karena kami mulai dari garasi ya. Tapi tentu banyak suka dukanya. Nah ini tadi menarik nih kan, perusahaan family business dari UMKM sampai dengan sangat besar saat ini. Kalau dilihat Bapak kan sebagai second generation ya, generasi kedua, itu transisi kepemimpinannya seperti apa nih Pak? Menurut kami family business yang memiliki foundation yang jelas, visinya jelas, dan memiliki family governance yang baik juga, kemudian dikelolanya secara profesional, ditambah dengan suksesi yang baik, maka kami berharap ini dapat memberikan satu kebanggaan bagi Indonesia. Jadi tadi kuncinya, visinya jelas, kita juga memiliki fondasi atau family foundation yang jelas, dan juga governance yang baik. Dan juga kalau untuk setiap tahunnya, tentu ini yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam kualitas dan disiplin dalam pertumbuhan. Karena bisnis itu kan selalu akan berputar. Tapi kami memiliki strategi, yaitu konsisten terhadap kualitas dan disiplin terhadap pertumbuhan. Ya, jadi itu yang tadi saya sampaikan, mulai dari 1994 sampai 2020 ini, kami selalu memiliki disiplin dalam pertumbuhan. Dan juga tentu ada gelombang. Kalau ibu saya bilang itu ada gelombang atau milestone. Milestone dalam perjalanan pertumbuhan dari tata logam. Ya, seperti krisis-krisis. Ini, puji Tuhan, setiap krisis merupakan titik penting bagi Tata Logam Group ini untuk meloncat jauh ke depan. Jadi, kita bicara krisis 1998 ya, Bu Petris. Ini merupakan titik penting dalam pertumbuhan tata logam. Karena kira-kira sama seperti saat ini, kami sempat kesulitan di awal. Bahkan saat itu founder kami, Bu Wulani, berusaha mati-matian jualan souvenir di luar negeri, di Singapura, demi agar karyawan tidak ada yang di PHK. Tapi dari usaha dan bertahan hidup itu, resilient kami untuk bertahan itu membuat kami akhirnya berinovasi dan meluncurkan satu produk-produk yang jauh lebih banyak lagi. Produk unggulan ya Pak Yai. Kita akan break dulu sekarang Pak, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan diskusikan juga bagaimana inovasi ini mendorong pertumbuhan dari Tata Logam Group. Kita kembali lagi di Indonesia Business Leadership. Selama 20 tahun saya menjadi mitra Tata Logam Lestari. Menurut saya, Tata Logam Lestari bisa menjadi besar dan kuat hingga saat ini karena Tata Logam Lestari bersemangat bersama membangun Indonesia dengan menghadirkan produk-produk bermutu tinggi dan berdaya tahan lama untuk Indonesia. Saya bangga menjadi salah satu mitra kerja PT Tata Logam karena perusahaan ini selalu melakukan terobosan dan inovasi-inovasi terbaru dalam mengeluarkan suatu produk, dan juga selalu mengutamakan kualitas sehingga memudahkan saya dalam memasarkan produk-produknya. Selain itu, PT Tata Logam juga berpengaruh dalam membesarkan usaha yang saya jalankan. Terima kasih PT Tata Logam atas kerjasama dan kepercayaannya selama ini. Sukses selalu untuk PT Tata Logam. Saya Foni sebagai salah satu mitra kerja PT Tata Logam Lestari. Menurut saya PT Tata Logam Lestari adalah perusahaan yang sangat inovatif, dinamis, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam komitmen dan visi dan misi yang sangat baik. Dengan produk-produk yang sangat berkualitas dan promosi yang kuat, membuat saya percaya diri untuk menjual barang-barang dari PT Tata Logam Lestari.
Kembali di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Bapak Stefanus Kuswandi, Vice President dari Tata Logam Group. Pak, kita ingin lanjut ini. Tadi mengatakan inovasi-inovasi dilakukan dan krisis malah membuat salah satu titik keberhasilan dari Tata Logam Group ya Pak ya. Bagaimana nih Pak ceritanya, bagaimana Bapak terus berinovasi dan rencana-rencana inovasinya seperti apa Pak ke depannya? Ya, jadi saya sampaikan bahwa perusahaan itu memiliki visi. Kami memiliki visi yang jelas, yaitu menyediakan solusi rumah berbasis metal untuk seluruh Indonesia. Dan juga awalnya memang kami visinya menghadapi Nusantara. Tapi kalau kita lihat bahwa Nusantara mungkin sekarang atapnya sudah jauh lebih indah dibandingkan 26 tahun lalu, maka kami perlu memperbesar visi kami, yaitu tidak hanya mengatapi, tapi memberikan solusi rumah berbasis metal untuk seluruh individu. Nah, tentu dalam menjalankan visi ini perlu inovasi-inovasi yang jauh lebih baik dan jauh lebih cepat untuk kebutuhan di Indonesia ini. Jadi, kalau bicara inovasi ini sudah menjadi aliran darah atau sudah mendarah daging di Tata Logam Group. Bahwa kami berkomitmen bahwa setiap tahun harus ada satu produk inovasi yang kami luncurkan. Ini merupakan disiplin dalam berinovasi. Jadi inovasi yang kami luncurkan itu biasanya timbul ketika sedang ada krisis. Krisis tahun 98 tadi saya cerita krisis bahwa kami meluncurkan Sakura Roof. Sakura Roof itu yang saat ini sudah kita kenal sebagai genteng sejuta umat yang sudah digunakan di banyak rumah di seluruh Indonesia, di mana genteng dua susun ini mudah dibawa, baik menggunakan motor ataupun kapal laut, dan juga sudah digunakan di mana-mana. Saya mau potong sedikit nih Pak, Ya. karena saya tertarik sekali bagaimana nih atap yang tidak ada brandnya gitu kan, Tata Logam Group berhasil membuat brand. Ini kan sulit sekali ya Pak ya, kita tidak tahu rumah sebelah itu brandnya apa. Tetapi bagaimana nih caranya kok bisa berinovasi dalam segi marketingnya juga, sehingga komoditas yang tidak terlihat ini brandnya bisa terlihat. Ya, menarik Bu Petris. Ini kalau bicara branding, bahwa branding bagi kami ini bukan hanya marketing atau hanya membungkus satu barang komoditas kemudian menjadi menarik. Tapi bukan seperti itu, bahwa memang di awal berdirinya dari perusahaan kami ini branding itu kami posisikan produk kami ini sebagai satu solusi, bukan hanya just produk atau just selling product, something like that. Tapi produk yang kami hasilkan ini merupakan sebagai produk yang lebih baik dari produk-produk sebelumnya. Jadi kami jelaskan di situ di dalam edukasi marketing itu kami nggak bilang branding, tapi kami bilang edukasi marketing, yaitu keunggulan, fungsi, manfaat produk, dan ini kami komunikasikan secara masif dengan konsepnya dan semangatnya adalah untuk edukatif. Jadi menurut kami marketing yang baik adalah memberikan konsumen pelanggan kami ini informasi yang tepat dengan tidak membohongi atau menyesatkan. Jadi informasinya tidak membohongi atau menyesatkan. Di mana di setiap produk-produk kami tertera spesifikasi yang jelas. Jadi pelanggan-pelanggan ini tahu produk apa yang dibeli. Akhirnya setiap tahunnya akan semakin mudah menjualnya. Jadi waktu yang akan memberikan. Berapa lama tuh Pak butuh waktu untuk mengedukasi Pak? Tentunya butuh waktu panjang dan butuh effort yang besar, karena di awal-awal itu kami perlu melakukan roadshow atau berjalan mulai dari kota ke kota. Kami juga melakukan edukasi-edukasi mulai dari toko ke toko. Semuanya itu dilakukan dengan effort yang cukup besar. Tapi tentu di akhir-akhir belakangan ini dengan adanya kemajuan dari digital marketing, dengan kemajuan teknologi, ini jauh lebih mudah dan biayanya bisa lebih ditekan. Tapi memang butuh waktu untuk memberikan edukasi yang baik, edukasi yang tepat.
Jadi benar-benar transparansi informasi diberikan sampai dengan ke konsumer gitu ya Pak ya, sehingga mendapatkan kepercayaan. Nah Pak, tadi Bapak kan mau lebih jauh lagi daripada mengatapi Nusantara. Tadi mau juga memberikan solusi. Bagaimana dengan market global Pak? Apakah sudah merambah ke sana juga, mau mengatapi seluruh dunia mungkin Pak? Ya, mengenai market global, tentu ini merupakan satu impian kami. Impian kami karena goalnya di awal kami tidak hanya ingin sebagai jago kandang, hanya ada di domestik, sektor domestik aja. Tapi fokus kami juga adalah bagaimana kita bisa ekspor baja Indonesia ini. Jadi ini merupakan suatu impian, yaitu dream come true. Jadi awal masa pandemi lalu ketika permintaan domestik itu turun drastis, bulan April Mei, kami coba tawarkan lagi produk-produk kami ke luar negeri. Ini memang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak disangka-sangka memang selalu ada hikmah di balik krisis. Penawaran kami mendapatkan respon yang menggembirakan. Karena market di USA yang saat itu sedang perang dagang dengan China, kami mengambil kesempatan ini. Jadi sampai hari ini sudah reguler, yaitu salah satu anak perusahaan dari Tata Logam, yaitu Tata Metal Lestari, sudah reguler melakukan ekspor baja lapis ini. Dan kami, ini merupakan satu kebanggaan, dan kami bersyukur bahwa ini salah satu-satunya pertama kali industri baja lapis yang dalam masa pandemi menembus pasar ekspor. Dan ini nggak hanya di satu negara atau dua negara saja, tapi totalnya ada di 8 negara. Dan ini merupakan prosesnya bukan instan, tapi kalau kita lihat memang baru dimulai di awal tahun ini. Tapi sebelumnya sejak 2014 itu sudah kami rintis, di mana dilakukan komunikasi, pameran-pameran, dan juga mendapatkan standar-standar yang dapat diakui di internasional seperti American Standard atau ASTM, Australian Standard, EU Standard, dan lain-lainnya. Tentu harapannya dari ekspor ini, Bu Petris, kami ingin membawa pulang yang baik agar kita bisa meningkatkan daya saing produk baja dalam negeri, produk baja Indonesia ini akhirnya nanti dapat diakui di luar negeri. Ya. Kalau seperti itu kan ini proses ekspornya preparation-nya sekitar 6 tahunan lebih ya Pak ya, dan itu sekarang sudah mengambil peluang dengan perang dagang. Nah ini kedepannya sejauh mana nih Pak kita akan melihat ekspor itu di luar negeri ini? Ekspor ini salah satu yang penting tadi, bahwa ekspor ini merupakan karena dengan ekspor kita bisa belajar satu standar di mana kalau di Indonesia ukurannya mungkin sama ya. Ukuran baja itu ketebalannya, dimensinya sama. Tapi kalau kita ekspor, di situ ada tantangan-tantangan baru, yaitu bagaimana kita mengadjust dengan permintaan konsumen. Juga tentunya ada proses-proses negosiasi yang terkendala perbedaan waktu. Awal-awal ini juga harus jadi sales langsung, sales ekspor langsung. Jadi langsung terjun sendiri. Juga ini ada perbedaan waktu ya dengan di Amerika. Baik. Dan jadi juga kita akan lanjut lagi Pak ya. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi, nanti ekspornya sudah luar biasa, sudah ke 8 negara. Kita akan lanjut lagi, nanti kita mendiskusikan juga inovasi yang terbaru yaitu rumah domus ya, bisa membangun rumah dalam 5 hari ya. Kita akan break dulu, kita akan kembali lagi di Indonesia Business Leadership. Kembali lagi di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Bapak Stefanus Kuswandi, Vice President dari Tata Logam Group. Pak, kita ingin lanjut lagi nih diskusinya. Salah satu inovasi dari Tata Logam Group adalah produk domus yang bisa membangun rumah dalam 5 hari. Bisa diceritakan Pak secara singkat tuh bagaimana sih bisa bangun rumah dalam 5 hari ini? Iya, terima kasih Bu Petrus. Jadi ini domus ini adalah inovasi terbaru kami. Khususnya ini adalah satu kebanggaan, yaitu inovasi di industri baja hilir.
Jadi kalau kita bicara Krakatau Steel yang ada di hulu, kami ini salah satu inovasi di Baja Ilir. Jadi ini merupakan rumah yang dapat dibangun dalam waktu 5 hari dan dikerjakan hanya dengan 4 orang tukang saja. Jadi kita bisa membangun rumah tipe 36 ini hanya dalam waktu 5 hari. Karena menggunakan konsep rumah berbasis baja yang ringan, kuat, dan cepat. Dan tentu harus tahan gempa. Dan rumah domus ini sekarang sudah digunakan sebagai pilihan utama dalam membangun rumah di seluruh Indonesia. Rumah berbasis baja ini kita berangkatnya dulu dari satu kebutuhan tentunya. Bagaimana menyediakan rumah yang jauh lebih cepat daripada yang biasa. Gimana menyediakan rumah yang terukur materialnya, terukur waktunya, dan terjangkau biayanya. Karena kami lihat kalau banyak orang membangun rumah tidak tahu berapa kebutuhannya. Yang tahu hanya berhadapan dengan kontraktor yang kadang minta, Pak masih kurang, pasirnya Pak masih kurang, semennya beli. Nah, tapi dengan rumah domus ini menjadi sesuatu yang kita bisa ukur. Jadi semua orang ini bisa punya rumah yang terukur semua, baik biayanya, waktunya. Jadi inovasinya simple. Yang diinovasi bukan hanya produk, tapi juga cara pengerjaannya. Jadi hari pertama itu pemasangan rangka dinding dan sebagian bata ringan di dinding. Hari kedua, pemasangan rangka atap, genteng, serta bata ringan. Hari ketiga, pekerjaan plester arci plafon. Hari keempat, kita mulai pemasangan keramik lantai, kamar mandi. Hari kelima sudah cat, finishing, dan pemasangan pintu dan jendela. Jadi dalam 5 hari itu sudah dijabarkan project management, mini project management, di mana rumah itu bisa dibangun dengan jauh lebih cepat. Jadi ini yang menjadi suatu yang kita ingin belajar ini adalah bagaimana bapak-bapak dan di grup Tata Logam ini bisa mendapatkan ide untuk kita harus bangun rumah 5 hari. Amin, kita sudah tahu ya, membangun konstruksi rumah tuh nggak pernah selesai ya, ada pasti overtime gitu kan. Nah, ini dari ide sampai terjadi itu bagaimana Pak prosesnya, sehingga pemirsa juga bisa belajar nih proses inovasinya seperti apa sih sebenarnya? Ya, ide itu datangnya dari sebuah kebutuhan atau kita mendapatkan tantangan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Kalau mengenai domus ini, tantangannya adalah gimana membangun rumah yang cepat, nggak usah tunggu cor-coran di tengah itu, tapi kita hanya menggunakan kolom praktis yang dijepit saja. Dijepit dan kemudian semuanya mengikat. Nah, ini jauh lebih cepat. Juga tentu nggak hanya berhenti di situ. Ide itu harus diperjuangkan. Karena selain perlu membangun rumah dengan cepat, bahwa kalau kita lihat kalau di Amerika ataupun di Australia, konsep drywall yang menggunakan dinding yang hollow, yang bolong, itu sudah normal. Tapi kalau di tanah air ini, masyarakat kita itu sangat terbiasa dengan rumah dengan solid wall atau bata yang kalau diketok masih solid. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagaimana memberikan rumah yang cepat, tahan gempa, tapi juga memiliki solid wall. Nah, ini tentunya menjadi, tadi kalau Bu Petris tanyakan bagaimana idenya, ide itu bisa datang dari unit bisnis manapun, siapapun. Jadi ide pun itu bisa bermunculan, tapi awalnya dari sebuah kebutuhan. Dan juga proses pengambilan keputusan ini atau penggodokan ide ini dilakukan dalam sebuah tim kecil atau kami bilang startup di dalam Tata Logam. Jadi kami punya tim-tim kecil atau startup-startup yang ada di dalam organisasi. Dan ini terbukti efektif setiap tahunnya karena dengan adanya kelincahan atau startup di dalam bisnis ini, kami meluncurkan inovasi-inovasi yang sukses, baik inovasi produk, inovasi distribusi, maupun cara berproduksi. Jadi mesti light. Sangat light, intinya tidak perlu birokrasi, tetapi biarpun sudah besar, tetap kita berpikir seperti startup ya Pak ya. Nah, betul. Kalau kita bicara lagi Pak, dengan domus tadi itu mengatakan bahwa ini tahan gempa gitu kan. Saya juga melihat Bapak banyak sekali bekerja sama
bukan negara bagian, di provinsi-provinsi Indonesia yang memang terkena gempa. Itu bagaimana tuh Pak kerjasamanya dan juga dampaknya kepada masyarakat seperti apa Pak? Ya, jadi yang pertama Domus ini tahan gempa. Kami yakin tahan gempa karena ini telah diuji secara saintifik, yaitu di Lab Puskim di Bandung. Dan setelah semuanya matang, setelah inovasi ini sudah dipersiapkan semuanya, kami mulai branding atau kami mulai edukatif marketing ini melalui pameran, seminar, pelatihan, termasuk program-program bedah rumah gitu. Dan juga kami bekerja sama dengan pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia, karena kami percaya bahwa inovasi yang baik, produk yang baik ini perlu ditularkan, perlu agar dapat digunakan oleh masyarakat luas. Dan tentu kami berharap agar dapat bekerja sama dengan pemangku-pemangku kepentingan, Pemda, baik pemerintah pusat juga, dan juga non-profit organization, agar nantinya banyak orang yang belum memiliki rumah ini bisa punya rumah. Dan juga tidak perlu tunggu dapat warisan, tapi kita bisa bangun rumah sendiri jauh lebih cepat. Oke, nah dampaknya secara ekonomi nih Pak, kalau kita melihat dari grup Bapak sendiri kan cukup besar, jaringannya secara geografis di Indonesia sudah mencakup seluruh Indonesia. Itu dampak yang diberikan kepada masyarakat, atau dampak ekonomi yang diberikan kepada masyarakat itu seberapa besar Pak impactnya Pak? Ya, bicara mengenai dampak ekonomi, tadi saya sampaikan bahwa turunan dari baja ini, yaitu kalau kita menggunakan produk material baja, ini akan sangat besar, baik direct maupun indirect effect-nya. Jadi baja ini diperoleh dari Krakatau Steel, kemudian di coating di Tata Metal, yang kemudian di forming di Tata Logam Lestari, dan kemudian dibangun oleh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tukang pasang ini yang merupakan pemilik bisnis mereka sendiri. Dan juga tentu dampak ekonomi yang diberikan akan sangat besar. Jadi kalau kita lihat dengan baja ringan saja, ini sudah dapat menggerakkan ekonomi baja konstruksi yang saat ini sudah meningkat 50% lebih. Kalau kita lihat dibandingkan dengan jenis baja yang lain. Ini kalau kita tingkatkan apabila rumah itu menggunakan baja seluruhnya, konstruksi-konstruksinya, maka ini akan didapatkan dampak ekonomi yang nantinya akan jauh lebih besar lagi. Banyak UKM, tukang-tukang baja ringan, aplikator yang terlibat di dalam industri baja konstruksi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus. Kita akan kembali lagi di Indonesia Business Leadership setelah kita break dulu. Berapa lama untuk membangun rumah seperti ini? Ternyata oleh Domus hanya dilakukan dalam 2 minggu. Dari tanah kosong sama sekali. Termasuk sudah finishing. Saya puas dengan pengerjaannya dan berharap Domus bisa mewujudkan membangun rumah instan di Indonesia. Pengalaman saya membangun rumah dengan Domus, perencanaan tim Domus sangat rapi dan tertib, terus progresnya juga cepat sesuai timeline yang diberikan ke saya, dan saat mengerjakannya juga sangat rapi. Secara keseluruhan sih sangat bagus dan memuaskan sesuai ekspektasi saya. Bergerak pada produk genteng metal dan baja ringan terbesar di Indonesia. 3 hal utama yang diperlukan dalam bekerja di Tata Logam Group.
1. Bertanggung jawab, jujur dan bekerja keras. 2. Berinovasi dan kreatif dalam bekerja. 3. Optimis dalam pencapaian target sesuai harapan pimpinan perusahaan. 3 hal yang harus dimiliki untuk bekerja di PT Tata Logam Lestari. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang khusus. Yang kedua, kita harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Yang ketiga, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. 3 hal tersebut merupakan ciri dari profesionalitas dalam bekerja. Mantap! Saya dan karyawan harus bersinergi untuk kemajuan bersama. Karyawan harus memaksimalkan kontribusinya untuk kemajuan perusahaan. Untuk itu, kami membutuhkan 1. Komitmen manajemen untuk mendukung pelaksanaan ide-ide inovatif yang bermanfaat bagi perusahaan. 2. Lingkungan kerja yang baik sehingga kami bisa bekerja sama dengan karyawan baik. 3. Kesempatan untuk belajar terus-menerus demi berkompetisi secara global. Kembali di Indonesia Business Leadership, bersama saya adalah Bapak Stefanus Kuswandi, Vice President dari Tata Logam Group, Pak. Terima kasih, kita akan diskusi. Ini adalah segmen kita yang terakhir, Pak, tentang bagaimana antisipasi dari Tata Logam Group untuk perubahan-perubahan di masa depan. Ini kan kita selalu bicara tentang disruptions. Nah, disruptions apa sih yang Bapak lihat saat ini untuk industri bahan bangunan seperti Bapak sendiri, Pak? Ya, ini topik menarik, Bu Patrice, mengenai disruption. Karena tidak ada satu industri pun yang aman dari disruption. Jadi untuk industri baja ini mungkin kami tertolong karena baja itu lebih berat dibandingkan produk-produk teknologi, tapi bukan berarti kami aman dari disruption. Nah, untuk menghindari disruption, kita harus mendisrupt diri sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang berkelanjutan dengan disiplin dari inovasi yang kami sampaikan tadi pertama kali, dengan inovasi-inovasi produk. Dan juga pentingnya saat ini adalah baja ini kami lihat bukan hanya sebagai satu bisnis, tapi baja itu kita akan arahkan sebagai satu ekosistem. Jadi ekosistem, still ekosistem, ini harus dibangun secara bersama. Di mana disruption itu juga kita bisa dengan sharing ekonomi, sharing itu bisa dengan ke arah hulu maupun ke arah hilir. Di sini kami sedang kembangkan atau kami sedang membangun yaitu sebuah horizontal integration yang goalnya adalah membuat sebuah still ekosistem dengan sistem sharing ekonomi. Ya, jadi langkah strategis yang kami lakukan membangun sebuah integrasi tentunya dengan teknologi digital. Teknologi digital untuk manufacture adalah salah satunya dengan menggunakan Industri 4.0 di alat-alat industri kami. Tujuannya bukan untuk mengurangi manusia, tapi agar manusia itu dapat bekerja dengan ditingkatkan value added-nya. Jadi secara rangkuman, saya rangkum tadi, integrasi ini kami mengedepankan teknologi untuk meningkatkan value added manusia sebagai langkah strategis nanti untuk mengantisipasi berbagai perubahan di masa depan. Jadi sebelum di-disrupt, kami akan men-disrupt diri kami sendiri. Jadi juga akan ada disruption sendiri untuk baja ringan ya, Pak, ya? Untuk seluruhnya. Untuk seluruh. Dan juga bisnis itu kan harus bertransformasi menurut saya. Karena dulu kami hanya motong plat, kemudian kami bertransformasi dengan satu produk yang lebih baik, yaitu genteng metal, jaringan, dan kedepannya ini akan menjadi satu still ekosistem yang jauh lebih masif. Pak Bapak tadi di awal mengatakan ini kan perusahaan keluarga yang kami juga cukup kenal gitu ya Pak ya. Kita juga punya research kan di mana perusahaan itu bisa sampai dengan 100 tahun gitu kan. Tata Logam masih 26 tahun nih. Ada rencana apa nih Pak yang dilakukan sehingga bisa ada sustainabilitas dan juga apa yang Bapak lihat ke depan sehingga perusahaan bisa terus sustain? Ya, agar kami lihat bahwa agar perusahaan ini dapat sustain bahkan lintas generasi ketiga, generasi keempat, dan seterusnya. Dan juga family business yang dilakukan dengan baik atau dioperasikan dengan baik ini juga merupakan salah satu bagaimana kami sebagai pengusaha ini
dapat melakukan bela negara secara ekonomi, bela negara dengan membuka lapangan-lapangan kerja yang baru, dengan visi yang jelas tentunya. Jadi bukan hanya untuk pengusahanya saja, tapi juga kita buka lapangan kerja yang jauh lebih besar lagi. Nah, untuk itu, maka saya analogikan bahwa visi ini harus jelas. Kemana kendaraan dari perusahaan ini kita mau bawa. Jadi kita arahnya kemana, fokus bisnisnya kemana. Kalau fokus dari tata logam adalah kita fokus untuk industri baja. Jadi apapun yang kami lakukan adalah fokusnya untuk industri baja. Apapun yang kami invest adalah untuk industri baja. Tata logam sendiri kan juga mempunyai founder yang sangat kuat. Nah, juga ada penularan value-value. Nah, value-value-nya untuk tata logam sendiri itu seperti apa sih, Pak? Value dari tata logam, kami memiliki value yang ditanamkan oleh founder kami. Value tersebut adalah sigap, Bu Petris. Sigap itu singkatan dari setia, integritas, gratitude, atau mengucap syukur, anggapan positif, dan profesional. Ditambah dengan makna kata sigap itu sendiri. Kata sigap itu tersendiri memiliki makna bahwa tata logam itu harus sigap terhadap perubahan. Ya, value ini ditanamkan dan dipraktekkan dan ditularkan di dalam perusahaan agar kami tidak terombang-ambing dari pengaruh-pengaruh lain, di mana kami harapkan value ini dapat nantinya diteruskan untuk generasi-generasi berikutnya yang ada di Tata Logam Group ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus atas waktunya, atas insight-nya bahwa perusahaan dapat terus inovatif, konsisten, dan tetap agile ya Pak ya dengan ada startup. Nah, terima kasih atas waktunya. Kita akan doakan sukses terus untuk Tata Logam Group. Kita akan masuk sekarang ke Zen Moment dengan Profesor Dr. Abi Susanto, Chairman of the Jakarta Consulting Group dan Guru Besar UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, look for happiness under your own roof, kata orang bijak. Carilah kebahagiaan di bawah atap rumah kita sendiri, bukan di luar. Suatu nasihat yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, secara harafiah, janganlah sampai atap rumah kita bocor. Untungnya, berbeda dengan di negara 4 musim, kita dapat memperbaiki atap rumah sepanjang tahun kala matahari bersinar. Tata Logam Group sebagai perusahaan genteng metal dan baja ringan terbesar dan terbaik di Indonesia, mempunyai 4 pabrik dan sederetan produk dengan merek yang terutama, antara lain Sakura Proof, Taso Kaso Metal, dan juga Domus, rumah permanen instan 2 lantai. Visi perusahaan keluarga ini adalah menjadi solusi rumah berbasis metal untuk Indonesia dengan slogan yang menarik, yaitu mengatapi Nusantara. Perusahaan ini berkembang dengan solid karena profesionalisme yang tinggi dalam tata kelola bisnis keluarga, serta program suksesi yang terencana. Tentunya juga didukung peran serta jaringan distribusi dan pelanggan setia yang tersebar di seluruh negeri. Setelah akhir tahun 2019, meresmikan pabrik barunya, PT Tata Metal Lestari, untuk baja lapis zinc aluminium sebagai bahan baku genteng metal dan baja ringan. Di era pandemi ini, grup Tata Logam setelah produknya sejak beberapa tahun ini telah lulus tes di laboratorium uji di Amerika dan memperoleh sertifikasi ketahanan terhadap api, salju, dan angin, telah mulai memasuki pasar Amerika yang terbuka sebagai imbas peras dagang, dan juga beberapa negara lain. Saudaraku,
tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, Abi Susanto. Kompas Update dipersembahkan oleh